Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Risiko yang beranggotakan saya Rona Primada Ustazah NIM 0107, lalu ada Jasmine Aristianingsih NIM 0131, lalu ada Dwi Nurwidiantika NIM 0288, lalu yang terakhir ada Cecilia Ayu Zerlina NIM 0308. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko pasar. Saya akan menjelaskan tentang risiko pasar. Pengertian risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Bentuk risiko pasar terbagi menjadi 2, yaitu general market risk dan specific market risk yang masing-masing mempunyai sifat dan ciri tersendiri. Walaupun seperti itu, semuanya berpengaruh pada pangsa pasar. Maka dari itu, setiap perusahaan harus mampu menganalisis risiko pasar yang akan terjadi, termasuk kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga sebuah perusahaan dapat meminimalisir risiko pasar yang akan terjadi dan akan lebih mudah dalam kebijakan perusahaan. Jadi di sini bentuk risiko pasar ada 2. Yang pertama ada general market risk atau disebut dengan risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrument, bahwa salah satu pihak yang saling urgent dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest rate related instrument adalah perbankan. Lalu yang kedua ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk ini adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai, di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik, bahwa mereka mengumumkan PT X memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Masyid Ali ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama ada faktor fundamental ekonomi, kedua terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, ketiga campur tangan finansial otoritas, keempat perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, kelima likuiditas pasar, dan yang terakhir suburnya kegiatan arbitrage. Selanjutnya penyelesaian permasalahan risiko pasar yang A dihindari, B diterima dan dipertahankan, C dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, D dikurangin, dan yang E dipagari. Contoh kasus manajemen risiko pasar. 1. General market risk. Sejak tahun 14 Desember 2004, Bank Indonesia atau BI membekukan kegiatan usaha atau BKU PT Bank Global Tbk. Sekitar 8 nasabah yang tercatat di 13 sektor cabang terpaksa mengurus dananya. Tidak hanya itu, ratusan investor publik memegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Yang kedua, 4 alasan ditutupnya bentuk global. Pertama, terus memburuknya kondisi keuangan bank global.
Kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Ketiga, Direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Keempat, direksi, pejabat eksklusif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Selanjutnya ada solusi. Pertama, sebagai perusahaan terbuka, semestinya bank global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance. Yang kedua, seperti dilansir Investor Daily Online, bahwa kehancuran bank global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola bank global dengan Prudence Asset Management atau PAM. Ketiga, kasus bank global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Keempat, kasus bank global mencerminkan lemahnya pengawasan Bank Indonesia dan Bapepam. Selanjutnya ada uraian atau penjelasan. General market price merupakan risiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis, menurut Agus Sucipto dalam buku Manajemen Risiko. Sehatnya, sebuah bank tidak hanya berpatok pada aset atau modal semata, tetapi juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko yang meliputi 8 faktor, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Tidak sedikit para bankir yang tidak bisa mengelola manajemen risiko dengan baik sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Yang terpenting dari kasus-kasus pembekuan bank adalah pembelajaran bagi pemilik maupun pengurus bank untuk bercermin diri dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, serta harus menerapkan prudent banking. Lebih khusus lagi, bagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika ingin menempatkan dananya pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.